Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda rindu mendengarkan kajian-kajian dari ustadz-ustadz kita dari Aceh? Kunjungi channel YouTube Maulizul Akbar NAD. Subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, kepada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaallah. Setelah kita membahas tentang anjuran untuk memperbanyak salat sunnah mutlak, otomatis memperbanyak sujud dan rukuk, dan itu jangan menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh hari ini kita masuk ke dalam bab yang baru, yaitu at-targhib fi shalat fi awwali waqtiha, yaitu tentang anjuran melakukan salat di awal waktu. Hadis-hadis akan berbicara tentang keutamaan orang-orang yang melakukan salat di awal waktunya. Dan ini berdasarkan beberapa hadis Nabi, sekaligus Nabi ingin memberitahu tentang janji Allah kepada mereka yang selalu menjaga salat di awal waktu. Yang pertama, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mal ahabbu ila Allah ta'ala. Ya Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini gaya sahabat bertanya, mencari jawaban di atas sesuatu yang mereka akan lakukan. Jadi sahabat itu kalau bertanya benar-benar dia akan melakukannya. Dan itu banyak sekali hadis yang berawal dari pertanyaan sahabat. Kali ini sahabat bertanya, amalan apa yang paling dicintai Allah? Tentu maksudnya setelah diberitahu kami akan menjaganya. Qal, Rasulullah menjawab, as-salatu ala waqtiha, yaitu salat di dalam waktunya. Qultu, lalu aku bertanya lagi, summa ay, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Qal, lalu Rasulullah menjawab, birrul walidain, yaitu berbakti atau mengabdi kepada orang tua.
Qultu summa ay, lalu aku bertanya lagi setelah itu, apa lagi ya Rasulullah? Qal al-jihadu fi sabilillah, yaitu berjihad di jalan Allah. Qal, lalu Ibnu Mas'ud berkata, haddatsani bihinna Rasulullah, itulah yang dikabarkan oleh Rasulullah kepada aku. Walau istazadahu lazadani, seandainya aku ingin bertanya lagi lebih, pasti beliau menjawab lebih. Namun Ibnu Mas'ud mencukupkan jawaban Nabi pada 3 jawaban. Jadi yang pertama tadi Nabi sebutkan amalan yang terbaik, yaitu salat pada waktunya. Lalu kemudian baru berbakti pada orang tua, lalu berjihad fisabilillah. Nah, sebelum kita jelaskan masalah salat, kenapa berbakti pada orang tua lebih utama daripada jihad fisabilillah? Padahal kita tahu pahala jihad fisabilillah kalau syahid itu lempang ke surga tanpa dihisap. Ini para ulama mensyarah, karena salah satu syarat jihad fisabilillah harus dengan seizin orang tua. Tidak diizinkan jihad kecuali dengan izin orang tua. Dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anak muda yang ingin berjihad, kata Rasulullah, masih ada ayahmu? Masih ya Rasulullah. Masih ada ibumu? Masih ya Rasulullah. Engkau telah meminta izin kepadanya? Belum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, jangan pergi. Dalam hadis lain ada seorang anak muda mengatakan, ya Rasulullah, izinkanlah aku berjihad, tapi ayahku, ibuku menahanku karena mereka membutuhkanku, maksudnya untuk memelihara mereka. Kata Rasulullah, jangan pergi. Fa fihi ma jahid, berjihadlah untuk ayah dan ibumu. Jadi ini kenapa kedudukan waktu diletakkan bakti pada orang tua di atas jihad fisabilillah, karena salah satu syarat jihad izin daripada orang tua, sekaligus menunjukkan jihad itu termasuklah berjihad untuk memelihara orang tua, itu jihad. Makanya Uwais Al-Qarnain mendapatkan kelebihan dari Allah, semua doanya tidak ditolak Allah kalau dia berdoa, karena dia berjihad pada orang tuanya. Baik. Nah, di nomor 1 tadi Rasulullah mengatakan amalan terbaik adalah menjaga salat pada waktunya. Nah, di sini belum disebutkan fi awwali waqtiha. Nanti dalam hadis yang lain itu baru disebutkan fi awwali waqti. Di sini disebutkan dalam waktunya. Jadi sudah sangat baik orang yang menjaga salat dalam waktunya. Pada dasarnya kewajiban yang harus kita jaga dari salat adalah salat dalam waktu. Itu kewajiban. Jangan sampai salat keluar dari waktunya, berarti kita sudah lalai. Kalau terus-terusan terjadi salat berada di akhir waktu, hampir-hampir keluar waktu, kejar-kejaran dengan matahari yang akan terbenam dan kejar-kejaran dengan matahari yang akan terbit, salat subuh belum, salat asar belum, jam 6 begitu matahari mulai bergeser, kita mulai salat. Kalau dilakukan terus-terusan, lalai seperti itu, walaupun masih di dalam waktu, tapi dia telah menjadi munafik. Karena kata Rasulullah, ciri-ciri munafik, dia salat di ujung waktu ketika ketika matahari berada di 2 tanduk syaitan. Ini maksudnya matahari mau terbenam dan syaitan
mulai mempersiapkan diri untuk keluar menjelang maghrib, itu syaitan mulai siap-siap. Syaitan itu fingerprintnya di waktu maghrib. Makanya salah satu hadis menyebutkan jangan keluar dari rumah di waktu maghrib, jangan biarkan anakmu keluar dari rumah di waktu maghrib, kecuali dipagari oleh niat melakukan ibadah. Jadi keluar untuk menuju ke manasah, ke musalla, ke masjid, itu menjelang maghrib tidak mengapa, itu pagarnya. Tapi yang anak-anak main di luar, ya, hampir mendekati azan, di situ syaitan mulai bermain. Bisa kesurupan langsung, bisa orangnya hatinya yang kesurupan, tidak salat, lalai. Itu munafik. Munafik itu suka salat di ujung waktu. Tadi di depan komputer, laptop, enggak keluar-keluar dari kantor, yang menonton meneruskan tontonannya. Begitu diteriak, seseorang berteriak, belum salat, waktu hampir habis, baru dia bergegas berwudu, wudunya asal-asalan, salatnya tidak khusyuk. Begitulah orang munafik melakukan salat. Jadi kewajiban kita di dalam waktu, itu kewajiban. Innas salata kanan 'alal mu'minin kitaban mawquta. Salatnya sah dan dia berpahala kalau dia lakukan di dalam waktu. Sekali-sekali berada di ujung waktu karena uzur, maka dimaafkan. Namun walaupun salat dalam waktu sudah baik, yang mau diajarkan di sini adalah di antara semua waktu salat yang paling baik, paling utama adalah salat di awal waktu. Yang paling utama adalah salat di awal waktu. Dan ini semua salat kecuali salat Isya. Semua salat dianjurkan di awal waktu kecuali salat Isya. Salat Isya punya dua waktu fadilah. Yang pertama di awal waktu mengikuti keumuman hadis. Yang kedua di akhir waktu. Berdasarkan hadis Nabi, pernah sahabat bersiap-siap untuk salat Isya. Mereka sudah berwudu, lalu kemudian mereka menuju ke masjid menunggu Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, karena kebiasaan Nabi salat sunnah di rumah. Lalu kemudian Nabi membuka pintu atau tirai yang berbatasan antara rumah dengan mihrab di masjid Nabi. Nabi keluar ketika sudah waktunya melakukan salat wajib. Yang sunnah Nabi lakukan di rumah karena mudah dicapai. Nah, di waktu itu sahabat menunggu Nabi salat Isya. Ditunggu dari jam waktu awal waktu. Ternyata Nabi tidak keluar. Sahabat menunggu dalam masjid, tidak pulang. Dan mereka berdiam di masjid sampai tertidur dalam masjid, enggak pulang. Menunggu Nabi keluar hanya untuk mendirikan salat Isya. Begitu teguhnya iman mereka. Jadi kuat sekali keyakinan dan keimanan para sahabat. Enggak pulang. Nabi keluar kapan? Setelah sepertiga malam, hampir-hampir dekat dengan waktu subuh. Kira-kira 1 jam sebelum waktu subuh Nabi keluar. Ini hadis. Lalu Nabi melihat sahabat sudah tercampak-campak di dalam masjid, ketiduran. Lalu Rasulullah membangunkannya, bangun. Lalu diwudu kembali. Di situ Rasulullah mengatakan, inilah waktu Isya yang paling baik, kata Rasulullah. Inilah waktu Isya yang terbaik.
Jadi para ulama, jumhur ulama mengatakan Isya itu punya dua waktu fadilah, di awal waktu dan di akhir waktu. Namun jangan ambil di akhir waktu bagi kita yang tidak bisa istiqamah. Jangan coba-coba apa. Isteri bangunkan, bang, azan Isya. Nantilah saya ambil yang waktu kedua yang paling afdal. Kapan waktu kedua? Poh si kurang bengah dia bangun. Jam 9 pagi baru dia bangun. Jangan lakukan itu kalau tidak bisa istiqamah. Itu khusus bagi orang-orang yang terbangun jam 4. Itu sudah terbiasa, boleh. Boleh tidak solat dulu, nanti solat di akhir waktu. Berdosakah kita kalau meninggal belum solat, jam 3 meninggal, belum solat Isya? Kita tadi meniatkannya di akhir waktu, ambil waktu fadilah kedua, tidak berdosa. Kenapa? Karena masih ada di dalam waktunya dan kita sudah berniat akan melakukannya. Waktu Isya itu kapan habisnya? Menjelang salat subuh. Kan di situ habis waktu Isya. Jadi jemaah melakukan Allah, selain daripada itu, semua salat paling baik di awal waktunya. Dalam hadis Nabi yang lain, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amal afdal? Amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Qala Syu'bah. Syu'bah mengatakan, Rasulullah menjawab, afdalul amal as-salat li waqtiha wa birrul walidain wal jihad. Jadi Rasulullah masih menjawab dengan sama, salat di waktunya, berbakti pada orang tua, lalu berjihad. Nah, kemudian di dalam hadis yang lain dari Ummu Farwah, wa kanat mimman bay'an Nabi. Ummu Farwah termasuk yang membai'at Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qalat, su'ila Nabi ayyul a'mal afdal? Pernah Nabi ditanya oleh salah seorang sahabat, amalan apa yang paling baik ya Rasulullah? Qal, as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dengan derajat sahih li ghairi. Jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, salat di awal waktu ini itu mengundang kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Orang yang salat di awal waktu, pertama, dia mendapatkan pahala berjamaah sempurna. Karena ada dua hadis yang menyebutkan pahala salat berjamaah antara 25 kali lipat atau derajat dan 27 derajat. Berbanding terbalik dengan salat sendiri. Bisa dikali lipatkan 25 kali atau 27 kali. Ada dua hadis yang menyebutkan itu. Orang yang salat di awal waktu bisa mendapatkan itu, berjamaah ketika azan berbunyi. Dan itu contoh dari Nabi SAW. Nabi itu salat di awal waktu, kecuali ketika ada uzur. Ketika ada uzur. Uzur itu ada sesuatu yang menyebabkan tidak bisa. Kadang-kadang Nabi dalam perjalanan di medan perang, itu uzur. Dan menjaga salat di awal waktu itu berat, kecuali bagi mereka yang Allah beri hidayah at-taufiq, kekuatan untuk menjalankan hidayah. Jadi ringan baginya, asal dengar azan ada rasa kerinduan, alhamdulillah ke azan dom. Jadi ada rindu ke masjid, tidak berat, kakinya tidak berat, dan itu membutuhkan bantuan Allah. Maka disuruh sering-sering berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu mengingatmu, selalu bersyukur kepadamu, dan selalu memperbaiki ibadahku. Itu doa agar kita ringan waktu Allah panggil. Tidak berat solat tahajud, tidak berat solat duha. Di saat orang lain tidak mau solat duha, kita dirikan. Di saat orang lain tertidur, kita ada qiyamul lail. Maka perlu campur tangan Allah dalam hidup kita. Jangan terlalu pede menjadi orang saleh.
Karena ada orang yang merasa saleh terlalu pede, seakan-akan sanggup menyembah Allah tanpa bantuan Allah. Kita bisa dirubah keadaan kita dengan sekejap saja. Dulu saleh, sekarang bisa berubah menjadi paleh. Bisa saja Allah rubah itu. Dulu taat, sekarang tidak taat. Bisa. Makanya minta sama Allah, jaga kami ya Allah. Dalam hadis yang lain, dalam ayat, Allah pun menyuruh berdoa, Allahumma la tuzi' qulubana ba'da iz hadaytana. Ya Allah, jangan balikkan lagi hati kami setelah Engkau memberi hidayah kepada kami. Jangan sampai terbalik. 10 tahun ibadah kuat, selalu datang di awal waktu, ujung-ujung pas mau meninggal, tiba-tiba muncul rasa malas, tidak sanggup lagi ke masjid. Kalau karena penyakit, tidak mengapa. Ini bukan penyakit. Makanya banyak, kadang-kadang kita tidak lihat lagi, tidak lihat lagi orang-orang tertentu yang dulu sering ke masjid. Kita bertanya-tanya dalam hati, kemana fulan? Dulu sering ke masjid. Rupanya fulan tidak datang lagi ke masjid. Kenapa? Macam-macam Allah rubah. Tapi kita lihat, dia siram bunga di depan rumah. Ada orangnya, tidak sakit. Kalau jogging pagi, jalan-jalan pagi dia ada, tapi tidak pernah sampai lagi ke masjid. Maka hidayah itu mahal sekali. Jemaah maka Allah Subhanahu wa taala, orang yang paling disayang Allah salah satunya orang yang menjaga salat di awal waktu. Pertama bisa dapat jamaah. Oh, mau melakukan di awal waktu di rumah, boleh, namun tidak dapat pahala jamaah. Kecuali perempuan. Perempuan bisa dapat pahala, bahkan bisa melebihi salat jamaah. Karena hadis-hadis Nabi telah kita bahas, perempuan itu punya fadilah sendiri melakukan salat di rumah. Oh, ke masjid, perempuan ke masjid, boleh. Tidak boleh dilarang itu. Dapat pahala seperti laki-laki, dapat. Salatnya di rumah juga dapat pahala besar. Kemudian orang yang salat di awal waktu, janji Allah kepada mereka berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Ubadah bin Samit qala, dari Ubadah bin Samit berkata, Ashhadu anni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku bersaksi bahwa Rasulullah pernah berkata, khamsu salawatin iftaradahunna Allah azza wa jalla, dalam satu hari satu malam ada salat 5 waktu yang Allah suruh jaga. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang memperbagus wudu'nya, wa salahunna liwaqtihinna, lalu dia salat di awal waktunya, wa atamma ruku'ahunna, dan dia memperbaiki atau memperbagus rukuknya, wa sujudahunna, dan memperbagus sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan dia memperbagus khusyuknya, berusaha untuk khusyuk. Ini tidak termasuk rukun salat, tapi menjadi salah satu kriteria untuk diterima salat atau tidak. Ini khusyuk. Maka dalam rukun salat kita tidak dapatkan khusyuk. Bahkan dibahasnya dalam sunnah salat. Dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh itu dibahas dalam sunnah salat. Salah satu sunnah salat adalah berusahalah untuk khusyuk. Tapi tidak khusyuk menyebabkan Allah tidak terima salat. Dan kita ketika salat itu tidak bisa khusyuk sempurna. Khusyuk rakaat pertama belum tentu khusyuk rakaat kedua. Rakaat pertama kita tahu bacaan imam. Rakaat kedua melayang-layang, terdengar sekali, tidak terdengar 5 kali. Lewat 10 ayat. Ayat ke-11 baru kita tahu apa yang dibaca. Itu terjadi pada semua orang. Kenapa? Bisa jadi muncul dari nafsu, bisa jadi muncul dari syaitan yang datang. Karena Nabi menyebutkan syaitan yang mendatangi orang salat setelah selesai azan iqamah. Jadi ketika azan iqamah dia lari sekencang-kencangnya sambil mengeluarkan kentut sebesar-besarnya untuk menutup suara azan dan iqamah. Setelah itu dia balik untuk mengganggu orang salat.
Rasulullah yang mengatakan, dialah yang mengatakan kepada orang yang salat, zakir kaza, zakir kaza. Itu bahasa Nabi dalam hadis. Ingatlah ini, ingatlah itu. Makanya kita dalam solat ni, tahun 1986, waktu kita main plesetan di kampung, itu dibawa lagi memori itu oleh syaitan ke dalam kepala kita. Kamu masih teringat teman kamu di SD dulu yang begini, begini, begini. Terus melayang-layang, Pak. Melayang-layang. Ingatan kita entah ke mana-mana. Ya. Ke tahun 90-an. Ya. Sebelum ada RCTI. Kita teringat acara gelanggang ke gelanggang. Yang ini terbawa dalam solat tu. Ya. Dulu ada Ria Jenaka. Kalau anak-anak sekarang tak tahu lagi apa itu. Ya. Teringat tu semuanya. Kenapa teringat? Syaitan membawa memori itu. Ingat? Kamu ingat dulu begini-begini? Makanya kita enggak bisa sempurna khusyuk. Atau dari nafsu kita sendiri. Nafsu yang berbicara. Atau kita sebelum salat, kita tidak mensterilkan hati. Sebelum salat ribut dulu sama isteri. Sebelum salat ribut, isteri ribut sama suami. Sempat dipukul sebelum solat. Lalu isteri solat. Maka enggak bisa khusyuk yang begitu. Kenapa? Dalam solat kita merencanakan bagaimana cara membeli racun sianida untuk kita taruh dalam kopi suaminya. Iban cara ada belaunya. Di mana kita bisa dapat racun tikus itu? Makanya sebelum solat sterilkan hati. Yang sedang marah duduk dulu, tenangkan diri. Jangan solat sambil marah-marah. Yang sedang sakit perut jangan solat sambil sakit perut. Yang sedang sesak kencing, buang dulu kencingnya. Begitu kata Nabi, karena khusyuk inti solat. Jadi kata Rasulullah, yang memperbagus khusyuknya dalam solat, kana lahu ala ahdin, kana lahu ala Allahi ahdun ayaghfira lahu. Orang yang solat di awal waktu, bagus rukuknya, sujudnya, lalu bagus khusyuknya, maka dia di dalam janji Allah. Apa janji Allah? Ayaghfira lahu, diampunkan dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosanya. Ini bisa berlaku pada dosa kecil, namun juga bisa pada dosa besar kalau salat itu bahagian daripada taubatnya. Wa man lam yaf'al falaysa lahu 'ala Allahi ahdun. Tapi orang yang tidak melakukan itu, maka tidak ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. In syaa'a ghafara lahu, kalau Allah ingin ampunkan, Allah ampunkan. Wa in syaa'a azabahu, kalau Allah ingin azab, Allah azab. Jadi ada dua tipe orang salat yang menjaga waktu, terutama di awal waktu, bagus rukuknya, bagus wuduknya, khusyuknya, sujudnya dalam janji Allah. Allah kalau sudah janji, itu tidak akan langgar. Tidak sama seperti kita. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan melanggar janjinya sendiri. Orang yang bagus salatnya, janji yang kedua dari Allah, selain daripada pahala yang besar, salat di awal waktu diampunkan dosa-dosanya. Diampunkan dosa-dosanya. Itu fadilah pengampunan dosa. Dan yang ketiga, janji Allah kepada orang yang sering salat di awal waktu. Dalam hadis berikutnya, tadi hadis yang pertama itu hadis riwayat riwayat Malik wa Abu Daud Nasa'i dengan derajat yang sahih. Hadis berikutnya tentang janji Allah bagi orang yang salat di awal waktu dengan derajat hadis hasan li ghairi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan oleh Ka'ab bin Ujrah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah keluar bersama kami. Wa nahnu sab'atu nafar. Jadi Rasulullah ada bersama kami dan kami pada waktu itu ada 7 orang. Arba'atun min mawalina, 4 orang adalah mantan budak kami. Mantan budak yang dimerdekakan. Wa salasatun min urubina, dan 3 dari kami adalah orang merdeka. Musnidi dhuhurina ila masjidi. Jadi ketika kami bertemu Rasulullah, kami bertujuh sedang menyandarkan badan kami ke masjid Nabi. Jadi duduk dalam masjid bersender,
di masjid, di dinding-dinding masjid Nabi. Faqal, lalu Rasulullah ketika bertemu kami bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian duduk di masjid ini? Qulna, kami menjawab, jalasna nantadhirus salah, kami menunggu salat ya Rasulullah. Rupanya mereka sudah salat tadi, duduk untuk menunggu salat. Tapi tidak disebutkan di sini salat apa. Bisa jadi misal maghrib enggak pulang. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa enggak pulang? Ada apa? Kami menunggu salat ya Rasulullah. Maksudnya menunggu salat Isya. Tentu mereka akan dapat salat di awal waktu. Qal, lalu Rasulullah berkata, fa aramma qalilan summa aqbala alaina. Perawi hadis berkata, lalu Rasulullah ketika mendengarkan kami mengatakan kami bertujuh menunggu salat ya Rasulullah, beliau berpaling sebentar, lalu kemudian beliau menghadapkan wajahnya lagi ke kami. Faqal, lalu Rasulullah berkata kepada kami, hal tadruna ma yaqulu rabbukum? Kalian tahu dengan perbuatan kalian seperti ini apa yang telah Allah janjikan untuk kalian? Qulna la, kami tidak tahu ya Rasulullah. Qal, lalu Rasulullah berkata, fa inna rabbakum yaqul, Allah telah berkata. Maksudnya dengan amalan kalian ini, Allah telah berkata, man sallas salat liwaqtiha, barang siapa menjaga salat di awal waktunya, wa hafadha 'alaiha, dia istiqamah tiap salat begitu, asal azan dia langsung datang, tiap salat dia jaga. Walam yudayyaha, dia tidak menyia-nyiakan salat itu. Istighfafan bihaqqiha, dia tidak hilangkan hak-hak salat. Bagus salatnya, sujudnya benar-benar seperti anjuran, rukuknya benar-benar rata, matanya ke tengah, begitu-begitu. Dia jaga hak waktunya, dia jaga semua rukun-rukun salat dengan baik. Falahu alayya ahdun an udkhilahul jannah. Ini janji Allah ketiga orang yang sering salat di awal waktu. Ini kan Nabi mengatakan tadi, Allah berkata, mereka yang melakukan seperti itu, kata Rasulullah, aku berjanji, kata Allah, falahu alayya ahdun, aku berjanji untuk mereka yang menjaga salat di awal waktu. Apa janji Allah? An udkhilahul jannah, ku pastikan mereka akan masuk surga, ku masukkan mereka ke surga aku. Wa man lam yusalliha liwaqtiha, kebalikannya orang yang tidak menjaga waktu salatnya, wa lam yuhafid 'alaiha, dan juga tidak istiqamah menjaganya. Ada sekali-sekali awal waktu, awal bulan dia salat di awal waktu, mulai dari pertengahan bulan sampai akhir bulan dia tidak nampak. Sekali ada, dua kali tidak ada, tidak istiqamah. Wa dayya'aha istighfafan bihaqqiha, ketika dia salat dia tidak bagus salatnya, tidak khusyuk, tidak bagus urutannya. Fala ahdun laha alayya, Allah berkata, tidak ada janji, aku tidak berjanji untuknya. Kalau bahasa kita, long hana menjanji apa? Kalau bahasa Aceh kata, Pak, kalau kita enggak mau janji sama orang, kita akan mengatakan long hana janji apa? Yang model-model lagi nya long hana janji apa? Begitu biasanya bahasa kita. Apa kata Allah? In syi'tu azabtuhu. Kalau nanti di akhirat mereka yang model salatnya bolong-bolong, sekali salat di awal waktu, kadang-kadang lain di akhir waktu, kalau aku nanti ingin mengazabnya, aku azab, kata Allah. Wa in syi'tu ghafartu lahu, kalau aku ingin mengampunkan, aku ampunkan. Jadi enggak ada janji, bisa diazab, bisa diampunkan. Takut-takut kita dipilih Allah untuk diazab. Berbeda dengan orang yang salat di awal waktu, dijamin, Allah jamin, ku masukkan kalian ke surga. Hadis riwayat Tabrani dalam Kabir Al-Awsat dan riwayat Ahmad dengan derajat hasan li ghairi. Maka jom amalkan Allah. Sudah cukup janji Allah untuk kita. Salah satu yang membuat kita nyaman karena Allah tidak pernah melanggar janji. Maka dengarkan janji Allah ini, salatlah di awal waktu. Nah, kita cukupkan untuk pagi hari ini. Berapa menit lagi baru boleh salat? 5 menit lagi. Ya, 5 menit lagi Pak, baru masuk waktu duha pertama. Ini sedang naik matahari. Tunggu 5 menit baru kita salat. Baik, demikian untuk hari ini kita cukupkan. Semoga yang datang Allah telah catatkan pahala
dan semoga Allah mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.